Kemudian dengan ini juga, maka kita tidak perlu juga menghafal nilai SAP dari masing-masing minyak misalnya, ya. Kemudian kita juga bisa membuat resep yang konsisten tanpa membuang-buang bahan tentunya ya. Jadi nggak asal-asal coba. Teman-teman bisa lihat, dapat gambaran karakter sabun yang akan teman-teman bikin lewat nanti hasil dari kalkulator sabun ini, ya. Jadi kita bisa dapat sabun yang komposisinya itu tepat, insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan semuanya bersemangat. Mudah-mudahan semuanya sudah menginstal aplikasi Soapmate ya. Mudah-mudahan semuanya sudah ya. Dan silahkan disimak baik-baik nanti penjelasan dari Umi. Alhamdulillah Umi Mimin setelah bersama kita, Masya Allah. Alhamdulillah Umi. Selamat datang Umi. Sekali lagi Umi. Semoga apa yang nanti akan Umi sampaikan menjadi salah satu ladang pahala buat Umi, ya, menjadi amal jariah buat Umi ya Mi ya. Allahumma Masya amin. Allah, amin, Allahumma amin. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, disiapkan aplikasi kalkulator sabunnya, aplikasi Soapmate, kemudian disiapkan juga catatannya. Nanti ada sesi pertanyaan ya untuk yang ingin bertanya. Baik, selanjutnya mari kita buka dulu pertemuan kita yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya serahkan penyampaian materi kepada Umi. Tafadhol Umi. Makasih Dek Desi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Waalaikumsalam. teman-teman. Sore Mi. Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah. kita ketemu lagi ya di sesi kalkulator sabun untuk khususnya untuk sabun bar ya teman-teman. Selamat datang buat semua teman-teman. Eh, Selamat bertemu ya. Mungkin untuk yang kelas baru belum pernah ketemu ya. Udah pernah ya. Kita sudah praktek Zoom praktek membuat sabun bar. Nah, seperti yang saya sampaikan di materi kita di kelas dasar ya teman-teman, bahwa kita di sini yang saya harapkan itu bukan hanya bisa membuat atau mengeksekusi yang sudah ada eh, resepnya, tapi saya berharap kita semua bisa membuat resep sendiri agar kita bisa menyesuaikan sesuai dengan tipe kulit kita masing-masing. Insya Allah di sini nanti saya akan memandu teman-teman agar bisa membuat resep sendiri. Kita akan menggunakan soft kalkulator yaitu SoapMate ya yang milik kita sendiri ya yang dibuat oleh anak saya yang memang bidangnya di IT. Alhamdulillah ya teman-teman kita punya aplikasi soft kalkulator. Nah, baik ya. Sebelumnya saya ingin sekali menyampaikan ya secara singkat apa-apa yang perlu kita ketahui ya dalam kita menyusun resep sabun ini. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan kalkulator, tapi kalkulator itu ya memang sebagai tools ya alat gitu ya, alat untuk menghitung menghitung berapa kebutuhan alkali dan kebutuhan dari water yang kita akan gunakan untuk membuat sabun kita. Tapi tidak cukup hanya itu ya, tapi apa yang kita masukkan ke dalam kalkulator itu itulah yang paling penting ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya, eh, untuk menyampaikan materinya. Teman-teman, apakah sudah terlihat share Belum screen dari Mi. saya? Share Udah? screen-nya terlihat, tapi baru sampai materi kelas dasar saja Mi. Belum Oh, buka gitu ya. aplikasi. Oh, Grup WA ini ya. sepertinya Mi. Oh, gitu. Ini bukan yang WA, ini Oh, buka buka ini ini, Telegram ya? Telegram. Ah, ah. Udah Telegramnya muncul ya? sudah terbuka. Oh, udah muncul. Ini kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan Mi, Alhamdulillah. Baik ya. Nah, kita mengulang kembali ya, teman-teman. Meskipun teman-teman sudah ada ya, ini sebenarnya diri materi di kelas dasarnya yang di Telegram. Nah, jadi ini bisa menjadi panduan buat kita dalam kita menggunakan oil-oil ataupun fat dan butter yang kita gunakan dalam
membuat sabun bar ya. Nah, jadi ini sebagai contoh di sini kita bisa melihat ya teman-teman, berikut ini adalah tabel berisikan shelf life oil dan penggunaannya dalam pembuatan sabun cold process ya. Untuk sabun ini bisa untuk sabun bar maupun untuk sabun cair. Nah, kira-kira ini adalah misalnya seperti apricot kernel oil. Ini dia shelf life-nya itu adalah 1 tahun. Nah, kemudian untuk penggunaannya di dalam sabun cold process ini itu bisa hingga 15% ya kita gunakan. Argan oil ini 2 tahun lebih lama lagi ya shelf life-nya. Ini bisa sampai 10%. Avocado dan seterusnya. Jadi ini bisa teman-teman jadikan sebagai untuk menggunakan persentase dari oil-oil yang ada di sini dalam penyusunan sabun yang akan teman-teman gunakan ya. Nah, selanjutnya, nah kita lihat lagi ini mana ya oil-oil yang sering. Nah, ini lagi ya teman-teman. Nah, ini seperti kita lihat di sini olive oil. Nah, ini dia bisa 2 tahun ini. Usianya 2 tahun ya. Nah, ini bisa kita gunakan hingga 100%. Palm oil ini 1 tahun, nah, bisa kita gunakan hingga 30%. Dan seterusnya. Ya, ini ada kemarin yang nanya di kelas mana ya, untuk penggunaan rice bran oil, apa soybean ya, soybean oil ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau rice bran oil ini dia bisa sampai 100%, ini dia 2 tahun. Tapi direkomendasikan ini sekitar 20% saja menggunakannya, walaupun bisa sampai 100% ya. Tapi rice bran oil ini atau minyak dedak ya, ini direkomendasikan sebesar 20% saja ya. Nah, tuh. Nah, ini ada ya, ini yang kemarin yang nanya ya, yang nanya soybean oil ya. Soybean oil ini bisa sampai 50%, tapi direkomendasikan cukup kita gunakan sekitar 15% saja ya, teman-teman. Nah, ini untuk soybean oil. Nah, ini sunflower oil. Nah, bisa sebenarnya kan sampai 100% ya. Makanya kemarin ada yang bikin sabun sabun bar 100% ya dari sunflower oil. Nah, tapi hasilnya itu kan lembek. Kan saya sudah informasikan juga ya teman-teman, hasilnya itu lembek karena ini kan soft oil ya. Jadi memang kita gunakan ya sekitar 20% saja sudah cukup. Demikian juga dengan almond oil, sweet almond oil, tamanu oil gitu ya. Nah, ini 5%. Memang ya minyak-minyak yang mahal ini tidak usah kita pakai banyak-banyak ya teman-teman, hanya untuk pelengkap saja. Jadi kita gunakan yang utama itu minyaknya itu ya coconut oil, palm oil, olive oil itu yang umum ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan oil-oil yang lain sebagai tambahan saja, bukan itu yang paling besar. Nah, ini adalah informasi mengenai mengenai uh, usia ya, umur dari oil-oil yang kita gunakan. Nah, dari sini nanti campuran-campuran ini ya kira-kira mana yang paling banyak ya. Berarti usia dari sabun kita itu nanti ya dipengaruhi oleh usia dari oil-oil yang kita gunakan. Namun demikian, teman-teman, bisa saja melebihi dari usia dari campuran oil yang kita gunakan. Kenapa? Karena kita di sini menggunakan pengawet alami, yaitu ekoenzim ya teman-teman. Sudah terbukti di rumah saya itu sabun ada yang sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun, baik sabun bar maupun sabun cair, pasta sabun cair ya. Itu alhamdulillah 2 tahun, 3 tahun kondisinya masih sangat aman ya teman-teman, asalkan penyimpanannya itu kita jaga. Jadi kalau misalnya sabun bar, jangan disimpan di tempat yang panas. Kalau panas dia meleleh teman-teman ya, karena kan garam asam lemak ya. Nah, simpanlah di tempat yang dingin, yang kering. Kalau kita simpan di tempat yang basah, lembab, ya nanti sabunnya juga berkeringat, lembab dan basah dan bisa menyebabkan eh, bisa menyebabkan sabunnya nanti berjamur. Nah, jadi simpenlah sabun sabun padat kita itu di tempat yang kering dan tidak lembab. Dan kalau bisa ya ada aliran sirkulasi udaranya. Ya, demikian juga dengan pasta sabun cair nanti ya teman-teman, simpannya itu harus tempat yang bersih, kemudian jangan tempat yang panas, tempat yang kering dan ada sirkulasi udaranya. Nah, ini tadi mengenai umur dari oil-oil, fat, dan butter yang kita gunakan. Itulah kira-kira gambarannya dan berapa persen penggunaannya dalam pembuatan sabun sabun cold processnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ulang lagi materinya, lihat di materi Telegram
dasar ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya lanjutkan lagi. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Nah, cuman kalau di sini kalau ini ada tabel properties usage of oil, butter, or fat in soap making, gitu ya teman-teman. Nah, ini ada keterangannya ini ya. Misalnya ini base oilnya, ya base oilnya butter or fat gitu ya. Apakah dia oil atau butter ataukah dia fat? Nah, misalnya seperti almond oil ya, sweet almond oil. Ini dia adalah termasuk jenisnya jenis oil yang soft ya teman-teman. Kan ada yang soft, ada yang hard, or brittle. Nah, kalau misalkan eh, apricot kernel oil ini juga termasuk yang soft. Kemudian propertiesnya dalam sabun tadi, ya kalau kita pakai dia dalam penyusunan sabun, maka properties dalam sabun itu dia akan menghasilkan eh, busa yang medium. Kemudian dia mempunyai efek pembersihan yang mild gitu ya. Nah, kemudian direkomendasikan penggunaannya itu sekitar 15 sampai 12%. Nah, ini ya. Jadi ini dia bagus kalau kita campur juga dengan olive oil gitu ya, teman-teman. Nah, ini selanjutnya juga termasuk. Nah, dari sini kita bisa lihat nanti yang mana yang termasuk soft oil. Nah, teman-teman bisa buka nanti di materi ya, teman-teman. Nah, jadi kalau dia brittle ini tadi kan sama dengan soft oil juga ya, babasu oil ini. Castor oil juga termasuk yang soft, bisa 5 sampai 10% gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini bisa kita lihat, teman-teman bisa lihat. Nah, contoh seperti coconut oil ya, teman-teman. Nah, coconut oil ini dia termasuk adalah yang hard oil. Nah, penggunaannya bisa 15 sampai 50%. Nah, jadi coconut oil ini dia banyak mengandung laurik ya, eh, laurik sama miristik. Nah, itulah yang menyebabkan coconut oil ini mempunyai busa yang banyak, efek cleansingnya itu tinggi. Nah, high cleansing ya. Kemudian sabunnya itu menjadi keras gitu ya dan warnanya itu putih gitu ya, teman-teman. Kita bisa gunakan 15 sampai 50%. Nah, karena dia mempunyai efek cleansing yang tinggi disebabkan dia tadi mempunyai kandungan asam lemak laurik dan miristik yang tinggi, maka dia mempunyai kemampuan cleansing yang tinggi. Karena itu, bagi kulit kering, ya itu tidak cocok banyak-banyak, tidak boleh banyak-banyak menggunakan coconut oil karena dia bisa bersifat mengiritasi dan membuat kulit menjadi kering, ya. Nah, cocoknya itu kalau yang kulit berminyak itu cocok menggunakan porsi coconut oil yang tinggi ya teman-teman. Tentu saja nanti diikuti dengan superfat yang tinggi juga. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini ya apa apa yang dapat dipengaruhi sifat dari sabun tersebut jika kita menggunakan coconut oil. Ini ya teman-teman. Nah, ini sama masih yang soft. Nah, nah ini mango butter juga dia bersifat hard ya teman-teman, 5 sampai 20%. Nah, biasanya kita gunakan ya 5 sampai 15%. Bisa ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya ini olive oil yang soft. Nah, palm kernel oil. Nah, ini juga dia tidak termasuk yang hard atau yang brittle tadi ya. Nah, ini dia palm kernel oil ini eh, sama dengan coconut oil ya, mempunyai. Nah, ini kan sama dengan coconut oil ya, penggunaannya 15 sampai 30% karena dia ini mempunyai kandungan laurik dan miristik yang tinggi sehingga dia juga mempunyai efek cleansing yang sangat tinggi ya teman-teman. Jadi dia itu mempunyai sifat yang eh, sama dengan coconut oil. Jadi kalau kita mau membuat sabun kita itu banyak busanya ya kita bisa gunakan coconut oil. Kita perbanyak porsinya ataupun yang palm kernel oil. Tapi ingat dia ini kenapa busanya banyak, efek cleansingnya tinggi karena dia mempunyai kandungan asam lemak, eh, laurik dan miristik yang tinggi ya teman-teman. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lanjutkan melihat. Nah, ini kalau seperti palm oil ini termasuk yang hard ya teman-teman. Nah, yang hard karena apa? Dia ini ya tidak tidak menghasilkan busa gitu karena dia tuh yang paling banyak komposisinya itu adalah palmitiknya ya teman-teman. Palmitik, kemudian
ada stearic acid ya. Nah, itu yang membuat eh, sabun itu menjadi keras ya. Yang membuat sabun menjadi keras itu yaitu palmitiknya dan eh, stearic acidnya. Jadi sebenarnya nanti saya jelaskan pas di kalkulatornya ya teman-teman. Nah ini sudah cukup dulu saya menunjukkan kepada teman-teman mana yang termasuk yang hard oil, yang mana yang menjadi soft oil dan berapa penggunaannya, persentase penggunanya di dalam penyusunan resep sabun ini ya. Oke teman-teman. Eh, selanjutnya, selanjutnya saya akan eh, membuka untuk kalkulator ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman semua ya. Kelihatan Halo? Umi? Iya, Kelihatan ya, kelihatan baik Mi. ya, saya Ah, lanjutkan. ah. Nah, ini teman-teman, kita buka Google, jadi kita bisa ketik ya, SoapMate gitu ya. Nah, ini karena sering saya buka, ini dia langsung muncul di sini ya teman-teman. Nah, jadi ini kita buka yang ini, SoapMate ID ya. Nih, kita klik, nah muncul seperti ini. Kalau kita sudah registrasi, dia muncul seperti ini ya teman-teman. Kalau belum ya kita harus registrasi dulu. Nah, ini kita buka ya. Ini yang garis tiga, garis garis tiga ini kita buka. Nah, ini ada home, my recipe. Nah, kita buka my recipe ini ya. Kalau oil ini sifat-sifat oilnya muncul nanti gitu ya, oil-oil yang ada di sini. Nah, kalau kita klik seperti ini, muncul ya sifat-sifatnya ini propertinya ya teman-teman. Nah, ada Hmm. propertinya, berapa bilangan iodinnya, ins-nya, bubbly-nya, cleansing-nya. Ini muncul di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat detail dari uh, karakter dari oilnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke my recipe-nya. Nah, ini teman-teman, karena saya sudah registrasi, jadi apa-apa yang saya tuliskan di dalam submit ini bisa tersimpan, ya. Nah, dan ini bisa dilihat oleh orang banyak, bisa juga tidak dilihat oleh orang banyak, tidak bisa dilihat oleh publik, tergantung kepada yang kita setting ya, teman-teman. Jadi kalau kita settingnya misalnya, oh ini resep saya mau dilihat oleh publik, berarti nanti kita on-kan untuk publikasinya. Tapi kalau hanya untuk kita sendiri, berarti kita off-kan saja publikasinya. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke penggunaan kalkulator untuk membuat resep. Jadi ini ada tanda tambah ya teman-teman. Kita klik ya tambah. Nah, ini muncul. Ini yang step pertama, kita perlu mengisi dulu title dari resep kita, ya judul resep kita. Misalnya kita buat ini sekarang adalah kita buat ini ya, hmm, eh, Jum sabun bar, ya Jum sabun bar KD ya, KD KD 10 ya. Oke. Nah, ini aja kita buat Jum sabun bar KD 10. Judulnya terserah ya teman-teman. Kemudian ini apakah mau kita buat visible ya atau only me. Nah, kalau mau kita visible berarti nih kita klik, kita on kan. Jadi terlihat oleh publik. Tapi kalau mau hanya kita saja melihat, ini kita off kan. Nah, jadi only me yang melihat gitu ya teman-teman. Nah, sementara kita buat dulu only me aja ya. Jadi kita sendiri yang melihat dulu. Nah, kemudian step ketiga ini ya, kita isi. Sekarang kita akan membuat resep sabun cair atau sabun padat. Nah, kali ini pertemuan kita adalah membuat resep sabun padat. Maka kita klik yang NaOH. Ya, teman-teman. Kalau kita mau membuat resep sabun cair, itu ada dua, nanti akan kita pelajari, yaitu dual Le dan single Le. Kalau dual Le berarti kita klik yang NaOH plus KOH. Kalau single Le, kita klik yang KOH saja. Nah, karena kita membuat sabun bar, maka kita klik yang NaOH. Karena alkali yang digunakan untuk membuat sabun bar adalah NaOH ya teman-teman. Jadi sabun kita nanti dapat sabun padat. Oke, selanjutnya adalah persen NaOH, ya purity-nya. Jadi kemurnian dari NaOH. Nah, ya NaOH yang kita gunakan yang ada secara teknis itu umumnya itu adalah kemurniannya 98 sampai 99% berat. Nah, di sini kan tertulis 100, jadi tinggal kita ganti teman-temannya. Biasanya kalau bentuknya yang flake atau serpihan itu kemurniannya adalah 98%.
Ya, kalau dia bentuknya yang butiran halus itu biasanya 99%. Anggap saja sekarang kita gunakan yang 98%. Jadi kita tulis adalah 98% ya teman-teman. Kalau kalian buat, kalau nggak diganti, misalnya tadi kan 100% awalnya ya. Kalau 100% berarti nanti bisa jadi karena kemurniannya cuma 98, berarti dia kekurangan 2% gitu ya teman-teman. Jadi nanti akhirnya superfatnya menjadi besar karena ada yang tidak tersabunkan si oilnya karena alkalinya kurang. Gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya sekarang kita seleksi ya ukuran dari bahan-bahan kita. Nah kita bisa memilih dalam bentuk persentase, bisa juga dalam bentuk berat. Tapi saya sarankan lebih mudah kita menggunakan persentase. Nanti kalau mau ubah ke berat, tinggal langsung aja resep yang udah jadi, tinggal ubah aja gram gitu ya, dalam bentuk berat. Nah, jadi sekarang kita pilih dalam bentuk persentase. Ya, teman-teman. Berarti nanti kan jumlahnya 100%. Nah, selanjutnya kita perlu mengisi total dari berat oil yang kita gunakan. Total resep kita tadi ya, teman-teman. Tapi berdasarkan jumlah oil. Kita misalnya bikin dulu jumlah oil itu adalah 500 gram. Nah, ini ideal untuk pemula ya, teman-teman. 500 gram ini tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Jadi kita buat totalnya adalah 500 gram. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan jumlah air, jumlah water di dalam resep kita ini. Nah, untuk menyatakan jumlah water di dalam resep sabun kita ini ada 3. Bisa dinyatakan dalam persen water terhadap jumlah total oil, bisa juga langsung persen konsentrasi alkalinya, ley concentration-nya. Bisa juga dalam bentuk rasio antara water dengan ley. Jadi teman-teman boleh milih salah satu, ya boleh milih salah satu, nanti langsung misalnya pilih ini ya water dalam persen gitu ya. Nah, ini nanti langsung terhitung berapa konsentrasi alkalinya dan berapa rasio water dengan ley-nya ya teman-teman. Nah, jadi kita gunakan saja yang umum. Kita bisa pilih water ley ratio. Nah, untuk sabun bar ini ya ini sangat cocok kita gunakan ya. Kita gunakan 2:1 ya. Jadi kita gunakan adalah rasio 2:1 ya. Jadi artinya apa? Jumlah water yang kita gunakan adalah sebanyak 2 kali jumlah alkali yang kita gunakan. Ya, nah jumlah alkalinya nanti kan langsung terhitung oleh kalkulator ini berdasarkan oil-oil yang kita masukkan. Ya, teman-teman, langsung nanti dihitung berapa saponification number-nya atau berapa jumlah alkali yang dibutuhkan terhadap oil, fat, dan butter yang kita gunakan dalam resep sabun kita ini. Nah, sedangkan nanti waternya akan menyesuaikan ya. Nah, karena kita pilih 2:1, begitu terhitung nanti berapa jumlah alkalinya, maka waternya langsung 2 kali lipat berat dari si alkali. Jadi semuanya ini dalam berat ya teman-teman, tidak ada dalam volume. Jadi pengukurannya ini semuanya dalam berat. Jadi kita wajib butuh timbangan. Kemudian selanjutnya adalah oil superfat. Nah, superfat teman-teman juga bisa pelajari kembali ya di materi dasar di Telegram tentang oil superfat ini. Oil superfat ini maksudnya adalah jumlah oil yang tidak tersabunkan, teman-teman ya. Nah, jadi fungsi dari superfat ini ada. Fungsinya adalah untuk jaminan keamanan sebenarnya untuk sabun kita. Sebab dengan adanya oil superfat ini, maka kita akan mendapatkan semua alkali kita tadi akan habis bereaksi dengan asam lemak yang terdapat di dalam oil, fat, dan butter yang kita gunakan di dalam resep kita tadi, teman-teman ya. Jadi fungsi oil superfat ini adalah untuk melindungi kita dari kelebihan alkali. Tapi tetap teman-teman wajib dihitung kebutuhan alkalinya. Jangan karena saya katakan bahwa oil superfat ini untuk melindungi kita dari kelebihan alkali, tidak benar seperti itu. Penggunaan alkali harus tetap sesuai dengan kebutuhan dari
oil, fat, dan butter yang kita gunakan. Tidak boleh lebih ya teman-teman. Nah kalau kurang, dia akan menjadi super fat. Kalau kurang ya nanti sabun kita bisa saja berminyak ya teman-teman, ataupun lembek. Karena kalau kalau oil super fatnya tinggi, ya membuat sabun bisa menjadi lembek. Oleh karena itu, untuk super fat ini ya untuk yang cold process itu bisa umum kita gunakan 5-7%. Tapi saya karena kita di Indonesia ya, di Indonesia kan udara kita tuh lembab ya. Jadi udara kita tuh lembab, nggak sama seperti luar negeri. Kita gunakan 5% ini juga sudah sangat sangat bagus, sudah tinggi gitu ya. Bahkan kalau saya suka membuat itu, saya gunakan 2-3% oil super fat di sabun saya supaya sabunnya keras gitu teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa ya, di sini kita gunakan saja yang umum yaitu 5% ya teman-teman. Kita gunakan 5%. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya adalah fragrance atau pewangi. Nah, ini secara umum ya untuk pewangi ini digunakan sebanyak 3% dari total oil kita. Teman-teman ya. Nah, ini dia 3% sudah langsung di sini. Berarti nanti 3 kali 5, 15 ya. 15 sebanyak 15 gram ya per 500 gramnya. Nah, ini nanti kalau teman-teman nggak mau menambahkan juga nggak ada masalah ya teman-teman. Selanjutnya sekarang ini adalah untuk uh, citric acid ya. Ini sebagai aditif ya, aditif ini citric acid ini fungsinya adalah sebagai chelating agent teman-teman. Chelating agent itu dia nanti akan mentrap logam-logam yang membuat air itu menjadi sadah ya. Seperti Ca sama Mg itu yang membuat air sadah. Jadi kalau dikatakan air sadah gitu ya, nah itu karena eh, tinggi kandungan kalsium dan magnesiumnya. Nah, oleh karena itu, nanti sabun kita itu bisa tidak berbusa ya teman-teman. Efeknya membuat sabun kita itu menjadi tidak berbusa apabila kita gunakan di air tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika kita membuat sabun ini, maka kita tambahkanlah citric acid sebagai chelating agent supaya dia bisa mereduksi si logam Ca sama Mg tadi, membuat supaya sabun tadi bisa berbusa di air tersebut. Nah, ini jadi kita bisa adjust ya, adjust lay for citric acid. Nah, kenapa adjust lay? Ya karena meskipun kita katakan tadi bahwa citric acid ini berfungsi sebagai chelating agent, ya, tapi dia tetap akan mengkonsumsi, akan bereaksi dengan si alkali, teman-teman. Nah, oleh karena itu, ya, nanti akan bertambah jumlah NaOH yang kita gunakan ya sebesar eh, banyaknya citric acid yang kita tambahkan tadi yang bisa dia menetralkan si NaOH tadi ya. Jadi di sini penggunaan citric acid adalah 1% teman-teman, berarti sebanyak 5 gram yang kita gunakan nanti ya. Nah, kemudian setelah itu, tapi kalau misalnya air di rumah teman-teman tidak air sadah gitu ya, misalnya seperti rumah saya kan airnya tidak sadah ya, air pump, ada air sumurnya, tapi tetap saja dia bukan yang sadah gitu. Jadi tanpa kita tambahkan citric acid juga nggak ada masalah ya teman-teman. Ini saya berikan karena kemarin tuh ada di grup kelas alumni ada yang bertanya gitu. Jadi katanya ada eh, konsumennya ya pelanggannya yang menyampaikan kepada teman kita yang memproduksi sabun ini katanya kenapa kok sabunnya tidak berbusa gitu teman-teman. Nah itu disebabkan karena ya airnya tadi memang air sadah ya teman-teman. Oleh karena itu kita adjust, kita tambahkan citric acid tadi sebagai chelating agentnya tadi ya, agent penghelat ya maksudnya. Nah, jadi teman-teman boleh menambahkan ataupun boleh tidak menambahkan, silahkan pilihan ada pada teman-teman sudah tahu kan apa fungsinya. Nah, selanjutnya kita masuklah ke resep oil kita, ya ke oil-oil yang kita gunakan di dalam pembuatan sabun kita tadi. Nah, jadi langkahnya adalah kita klik add oil, teman-teman ya. Nah, langsung di sini muncul oil-oil yang bisa kita pilih, teman-teman. Jadi cara menggunakannya ya, kita pilih di sini kita search gitu ya. Nah, seperti saya katakan tadi, kita pakai dulu oil yang umum yang 3 tadi ya teman-teman, yaitu palm oil ya. Kita ketik palm gitu aja dia langsung muncul. Ini adalah palm oil. Nih, ya. Langsung ini kan sudah ada uh, checklist 1 ya teman-teman. Karena udah checklist 1, artinya ini sudah kita
pilih, sudah kita seleksi. Selanjutnya kita kembali ke search-nya lagi. Kita masukkan lagi yang umum kita buat dalam bikin sabun, yaitu coconut oil, koko. Nah, kita pilih coconut oil yang 76 derajat Fahrenheit. Kenapa 76? Karena inilah yang banyak di pasaran, yang pada suhu turun dari suhu kamar dia akan membeku, ya. Seperti kita lihat di mall-mall yang dingin gitu ya. Jadi coconut oilnya itu kan dia beku ya, putih. Nah, itu berarti dia 76 derajat, ya. Nah, jadi ini yang kita pilih ya teman-teman. Nah, udah kita pilih, selanjutnya kita pilih lagi oil yang ketiga, yang umum, yaitu olive oil. Ya, biasanya katanya namanya itu Trinitas gitu ya, Trinity, Trinity ya teman-teman. Jadi terdiri dari coconut oil, palm oil, dan olive oil. Jadi kita pilih olive oil ya. Nah, olive oil. Nah, ini ada dua teman-teman, ada olive oil dan ada olive oil pomace. Kalau olive oil ini dia termasuk yang grade yang tinggi ya. Jadi dia ada yang perasan pertama, perasan kedua, perasan ketiga. Nah, ini yang extra virgin olive oil, ada light olive oil, baru ada olive oil pomace. Nah, karena kita untuk bikin sabun, nggak apa-apa teman-teman boleh pilih yang olive oil pomace. Tapi kalau teman-teman mau pilih yang olive oil extra virgin juga nggak masalah ya teman-teman. Nah, siapa tahu mau yang mau premium gitu, tentu eh, kalau kita pilih olive oil saja, ya kalau kita pilih olive oil saja, berarti dia ini adalah olive oil yang extra virgin. Berarti nanti kebutuhan alkalinya akan berbeda dengan kebutuhan olive oil pomace. Nah, namun demikian, karena dalam belajar ini kita pilih saja yang olive oil yang pomace ya teman-teman. Nah, ini klik. Nah, berarti sudah 3 oil muncul di sini ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi satu tambahan yang bagus ya, yang bagus dan juga umum, kita tambahkan adalah castor oil. Nah, ini castor oil ya teman-teman. Nah, ini kita pilih castor oil. Ini minyak jarak. Nah, udah kita klik, checklist satu, sekarang udah selesai, berarti sekarang 4 oilnya sudah, sekarang kita akan pilih semua mereka tadi. Kita klik yang ini. Nah, setelah kita klik tadi yang tombol merah tadi, maka muncullah di sini oil-oil yang sudah kita seleksi tadi teman-teman ya. Kita tadi sudah pilih castor oil, coconut oil, olive oil, dan palm oil. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membuka tabel yang tadi teman-teman. Yang tabel yang persentase penggunaannya tadi dalam pembuatan sabun proses tadi kan. Nah, seperti castor oil tadi kan 5-10% gitu ya. Nah, kita bisa gunakan di sini misalnya kita gunakan saja dia supaya sabun kita keras gitu ya. Karena castor oil ini dia kan bersifat lengket ya teman-teman. Bersifat lengket jadi cukup kita pakai 5% saja, 5-7%. Tapi kita gunakan 5% saja. Nah, kemudian untuk coconut oilnya ya, ini kita akan membuat sabun yang untuk kulit normal saja lah ya, untuk kulit normal, bisa gabungan normal dan iya ya, gabungan normal dan kering gitu ya teman-teman. Nah, atau nanti mau bikin kulit berminyak juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita buat saja dulu untuk coconut oil ini kita pakai 25% dulu ya teman-teman. 25%. Nah, selanjutnya untuk olive oil. Nah, olive oil ini akan memberikan efek yang melembabkan karena olive oil ini kan tinggi kandungan asam oleatnya ya teman-teman. Nah, oleic acidnya itu bersifat melembabkan ya. Nah, jadi ini bisa kita isi dia 30% gitu ya. Misalnya kita isi 30% ya teman-teman. Atau mau 35% juga boleh gitu ya. Nah, selanjutnya sisanya palm oil. Nah, palm oil ini juga bagus ya, oil palm oil ini bagus. Dia termasuk yang hard oil ya teman-teman. Nah, jadi ini dia mengandung ada juga oleic acidnya dia ya. Ada oleic acidnya dan dia punya palmitik ya, palmitik. Nah, kita isi berarti sisanya. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini kan udah 65% ya teman-teman. Berarti kurang sebanyak 35%. Ya kan, kita isi 35%. Nah, inilah dia teman-teman. Jadi, totalnya sudah 100%. Jadi nanti eh, sabun yang akan kita buat ini, sabun bar kita ini terdiri dari castor oil 5%, coconut oil 25%, olive oil pomesnya 35%, dan palm oilnya adalah 35%, totalnya 100% teman-teman. Nah, dari sini kita bisa langsung melihat resep yang terbentuk ya. Jadi apa? Kesimpulan dari resep yang kita susun ini, teman-teman. Kita lihat di sini untuk resepnya ya. Nah,
Ini oil yang kita pilih tadi teman-teman. Castor oil tadi 5%. Jadi totalnya yang dibutuhkan adalah sebanyak 25 gram. Angka 25 ini muncul dari 5% dikali 500 total oil kita. Berarti 0,05 dikali 500 sama dengan 25. Dengan cara yang sama, kita dapatkan lagi coconut oilnya itu 25%, yaitu sebanyak 125 gram. Olive oil pomesnya 35% sebanyak 175 gram. Dan olive oilnya 35% sebanyak 175 gram. Jadi totalnya adalah 500 gram ya teman-teman. Nah, ini adalah oil yang kita pilih. Berarti sudah benar ya, sesuai dengan yang kita masukkan di sini ini, yang kita pilih. Selanjutnya sekarang kita lihat untuk resepi totalnya. Ya, nah di sini informasi yang muncul tentang jumlah air yang kita butuhkan. Nah, jumlah air yang kita butuhkan adalah 150,5. Kita bisa pakai 150 saja atau boleh 151. Kemudian citric acid yang kita gunakan, yang kita butuhkan adalah sebanyak 5 gram. Ya, nah di sini citric acid yang digunakan untuk mengadjust si NaOH tadi adalah sebesar 3,12 ya, sehingga kita perlu menambahkan sebanyak 3,12. Makanya total NaOH yang dibutuhkan adalah sebesar 75,25. Nah, ini totalnya. Tadi kalau tanpa citric acid ini nggak nyampe 75,25 ya, teman-teman. Nah, jadi total total NaOH yang digunakan adalah sebesar 75,25. Nah, total oil yang kita gunakan tadi adalah 500. Fragrance ya, pewangi yang bisa kita gunakan bisa essential oil ya. Itu adalah sebanyak 15 gram. Ini opsional ya teman-teman, boleh ditambahkan, boleh tidak. Kemudian total weight eh, total batch weight-nya ini 740,74 gram. Nah, ini yang 740,74 gram ini adalah jumlah dari semua ini ya teman-teman. Jumlah dari NaOH, citric acid, oil, water yang kita gunakan. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya adalah 740,74. Nah, kira-kira inilah teman-teman nanti jumlah adonan kita pada saat dia sudah trace. Kalau teman-teman tidak menambahkan fragrance oil ya berarti berkurang 15 gram. Nah, jadi inilah ya, kita anggap aja semuanya ini kita tambahkan ya. Fragrance oil kita tambahkan, maka totalnya adalah 740,74 gram. Inilah total berat dari adonan kita pada saat trace. Nah, kemudian ini tadi kita memilih superfat 5%. Ini ya, 5% ya teman-teman. Nah, jadi makanya oilnya NaOH-nya nanti berkurang sebanyak 5%. Kalau kita hilangkan superfatnya 0, berarti nanti tambah NaOH-nya bertambah 5%, berarti 0,05 kali 75,25. Nah, tapi karena kita pilih tadi superfatnya 5%, maka NaOH-nya sebesar 75,25. Selanjutnya, tadi kita pilih kan water rasionya tadi kan 2:1 ya teman-teman. Nah, ini kalau dikonversi ke Le konsentrasi, maka Le konsentrasinya atau konsentrasi alkalinya menjadi 33,34%. Kemudian dari sifat-sifat dari oil yang kita gunakan ini, teman-teman bisa lihat nanti ya, bisa melihat di materi kelas dasar tentang sifat-sifat dari oil, property of oil tadi, dia mengandung asam apa saja, gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada rasio dari saturated banding unsaturated. Ya, teman-teman bisa baca apa yang dimaksud dengan saturated dan apa yang dimaksud dengan unsaturated. Itu ada di materi ya teman-teman. Jadi kalau saturated ini artinya adalah asam lemak jenuh ya yang terdapat di oil, fat, dan butter. Jadi asam lemak jenuh itu ada 4 ya teman-teman. Jadi 2 pertama itu adalah lauric sama myristic. Kemudian 2 selanjutnya adalah palmitic sama stearic. Nah, jadi untuk yang saturated tadi ada 4, yaitu lauric, myristic, palmitic, dan stearic acid. Ya, itu 4 fatty acid yang bersifat jenuh atau saturatif. Nah, kemudian ada lagi 4 fatty acid yang bersifat tidak jenuh, unsaturated. Ya, jadi dari unsaturated ini ada 4 tadi, 2 itu adalah mono unsaturated,
dan dua lagi adalah polyunsaturated. Nah, jadi untuk yang unsaturated ini yaitu oleic acid, kemudian linoleic acid, linolenic acid, sama ricinoleic acid. Empat itu. Nah, dari empat ini, dua yang monounsaturated, yaitu oleic acid dan ricinoleic acid. Dan dua lagi adalah polyunsaturated, yaitu linoleic acid sama linolenic acid. Jadi saturated unsaturatednya ini teman-teman ini ditentukan oleh ikatan rangkap yang terdapat di rantai karbon dari si oil, fat, dan butter tadi. Atau ya, jadi kalau dia yang saturated ini dia rantai karbonnya itu semua rangkap satu. Kalau yang polyunsaturated itu berarti ada lebih dari satu ikatan rangkap duanya. Kalau yang monounsaturated berarti hanya terdapat satu ikatan rangkap duanya di rantai karbon tersebut. Ya, teman-teman. Nah, jadi saturated tadi karena dia rantai karbonnya rangkap satu, kalau ada yang unsaturated berarti ada yang rangkap dua. Nah, itu dari oil yang kita pilih tadi berdasarkan jenis oil dan persentase yang kita pilih, maka sudah dihitung oleh kalkulator ini ya secara fraksi. Untuk yang saturatednya itu ya jumlah asam lemak unsaturated itu adalah sebesar 43%. Sedangkan jumlah asam lemak unsaturatednya tadi termasuk yang mono dan polyunsaturated itu adalah 57% dan totalnya ini adalah 100%, teman-teman. Nah, secara umum ya rasio dari saturated dan unsaturated ini menentukan apakah sabun kita ini cocok untuk tipe kulit kering atau untuk tipe kulit berminyak, teman-teman. Jadi, kalau dia untuk tipe kulit yang kering atau normal, ini adalah untuk yang unsaturatednya itu lebih besar daripada yang saturatednya. Kalau kebalikannya, kalau yang saturatednya persentasenya lebih besar daripada yang unsaturatednya, maka cenderung dia itu adalah untuk kulit yang berminyak, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan rasio antara saturated dan unsaturatednya ini adalah 43 banding 57. Jadi cocoknya ini adalah untuk kulit normal sampai kering. Nah, namun demikian ini adalah suatu apa ya prediksi ya, kita bilang ini prediksi lah kita bilang atau estimasi ya, estimasi gitu. Jadi ya bisa tepat 100%, ya bisa juga tidak tepat 100%, teman-teman. Tetap saja karena kan ini kan hitungan secara kalkulator, bisa saja ya jenis oil yang kita gunakan kan mungkin eh, beda-beda grade-nya ya, teman-teman. Nah, tapi paling tidak ini bisa sebagai dasar bagi kita untuk memprediksi saja, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke resepi propertiesnya ya. Jadi properti dari resep yang kita buat tadi ya, dengan resep yang sudah kita susun ini ya teman-teman, oil-oil yang kita gunakan dengan persentasenya, kita bisa melihat di sini eh, nilai dari propertinya. Jadi kita lihat ini ada kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga ya. Kolom pertama ini adalah untuk propertinya yang dari bilang iodin, ins, dan seterusnya. Sedangkan kolom yang kedua ini persentase ya. Ini persentase dari resep yang kita susun. Ya, ini persentase dari resep yang kita susun. Sedangkan kalau yang ini adalah yang direkomendasikan. Jadi yang direkomendasikan itu adalah sebesar, contoh misalnya iodin, yaitu yang direkomendasikan adalah 41 sampai 70. Kita adalah 54,75, berarti masuk dalam range. Jadi kalau kita semuanya masuk dalam range ya berarti diprediksikan sabun kita ini ya sudah bisa memenuhi seperti yang tercantum di sini. Jadi kita lihat untuk iodin gitu ya teman-teman. Iodin ini adalah sebesar 54,75. Nah, ini berarti kan masuk range di sini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk ins-nya juga 156,4. Ini juga masih masuk di sini ya teman-teman. Nah, dia ke arah sana. Nah, selanjutnya untuk bablinya. Ya, ini untuk busanya. Untuk busa ini
21,6. Yang direkomendasikan adalah 14,46. Berarti kan masih masuk ya. Nah, kemudian cleansing, ya efek pembersihannya. Ini adalah 17,11. Yang direkomendasikan adalah 12 sampai 22. Nah, kita kan ke atasnya ini ya, teman-teman. Cleansingnya ini kan 17 lumayan lumayan tinggi nih ya. Kemudian conditionnya ini adalah untuk melembabkan. Ini 53,6, ini 44 sampai 69. Nah, ini juga masuk di 44 ke atas ini ya teman-teman, karena kita tadi kan pakai 35% asam 35% olive oil dan 30 benar ya, olive oilnya 35% dan palm oilnya 35% yang mengandung di situ ada oleiknya ya, asam oleatnya. Nah, makanya nilai conditionnya ini lumayan tinggi ya teman-teman. Kemudian hardness, ya kekerasannya itu. Ini kita 43,2. Ini di antara 29 sampai 54 berarti masuk. Selanjutnya longevity-nya ya. Ini adalah 26,1, ini 25 sampai 50. Nah, ini tadi kita bilang tadi ya. Ini termasuk yang ke rendahnya ya teman-teman. Kemudian stability-nya. Ini 30,6, di sini adalah 16 sampai 48 berarti masuk. Nah, di sini teman-teman untuk yang recipe properties ini dia sebenarnya ini adalah uh, penjelasannya dari sini, gitu ya teman-teman. Jadi apa yang ada di sini, lalu dihitunglah propertiesnya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, berdasarkan berdasarkan jenis oil dan persentase yang kita gunakan, maka di sini muncullah fatty acid dalam bentuk persennya ya. Nah, lauricnya ini adalah 12. Kemudian eh, kita yang kita cari dulu yang ininya ya teman-teman, yang untuk yang asam lemak jenuhnya ya, laurik. Lauriknya 12. Kemudian miristiknya 5,1. Selanjutnya palmitik. Palmitiknya 22,55. Selanjutnya adalah sterik. Sterik acidnya 3,55. Nah, jadi kalau kita jumlahkan teman-teman ini 12 ditambahkan dengan 5,1 ditambahkan dengan 22,55 ditambahkan dengan 3,55 ini sama dengan 43 teman-teman. Ya, itu yang saturatednya. Selanjutnya, yang 57 ini berasal dari unsaturated, baik yang mono unsaturated maupun yang polyunsaturated, yaitu linoleic. Linoleic ini yang polyunsaturated yaitu sebanyak 8,41. Kemudian linoleniknya sebesar 0,7. Selanjutnya adalah risinoleiknya, oleiknya adalah 40,01 dan risinoleiknya adalah 4,5. Jadi kalau kita jumlahkan mulai dari risinoleik ditambah dengan oleik ditambah dengan linolenik ditambah dengan linoleik itu adalah jumlahnya sebesar 57% teman-teman. Nah, jadi sifat-sifat yang ini akan terbentuk dengan adanya persentase dari asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh ini, teman-teman. Tuh. Ya, teman-teman. Nah, jadi itu cucu saya lagi nangis. Ini saya lagi di rumah besan saya, teman-teman. Hmm. Nah, jadi itu ya, teman-teman. Eh, saya lanjutkan. Nah, inilah kalau kita lihat tadi kan untuk yang conditionnya ini, yang membuat dia condition tadi, ini adalah si oleiknya, teman-teman. Ini oleiknya kan tinggi nih, oleiknya itu sebesar 40,01. Nah, oleik yang membuat yang terhitung dalam membuat melembabkan tadi yaitu oleik, kemudian linoleik, ya, dan risinoleiknya. Jadi yang empat inilah yang linoleik, linolenik, oleik, dan risinoleik. Kalau bahasa Indonesianya kan ini linoleat, linolenik, ya kalau nggak salah. Kemudian oleat dan risinoleat. Nah, itulah yang menyatakan angka kondisional ini, condition ini ya. Nah, jadi ini dia
untuk yang resinolate ini nggak selalu ada karena resinolate ini satu-satunya hanya dimiliki oleh castor oil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak ada menggunakan castor oil dalam penyusunan resep sabunnya, maka tidak akan muncul yang namanya resinolate ini, teman-teman ya. Nah, itu adalah untuk conditionnya tadi ya, yang melembabkan. Kemudian yang mempengaruhi dari cleansing ya, yang membersihkan ini cleansing ini itu ada dua teman-teman, yaitu laurik dan miristiknya. Jadi laurik dan miristik ini adalah yang menentukan cleansingnya tadi, yang membersihkan ya. Nah, jadi kalau misalkan kandungan dari miristik dan laurik dari oil-oil yang kita pilih tadi tinggi, maka cleansingnya juga menjadi tinggi, teman-teman ya. Nah, kemudian bubbly. Ya, bubbly ini di sini dipengaruhi oleh si laurik, kemudian miristik, dan risinolake-nya. Risinolake-nya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau risinolake ini dia sebenarnya tidak 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 punya andil dalam menghasilkan busa, teman-teman. Yang punya andil dalam menghasilkan busa itu adalah laurik dan si miristik. Namun, kehadiran si risinolake ini dapat menstabilkan busanya tadi, gitu, teman-teman ya. Dapat menstabilkan busa. Sedangkan si risinolake ini sendiri dia tidak memberikan efek untuk memunculkan busa, tetapi ketika dia bertemu dengan laurik dan miristik, maka dia akan membuat supaya busa tadi stabil, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang hardness ya, hardness ini teman-teman. Nah, hardness ini secara totally ini ditentukan oleh yang asam lemak saturatif, yaitu laurik, miristik, palmitik, dan stearik. Nah, jadi ini yang kita lihat ini sebenarnya adalah yang dibilang sebagai hardness ini, yang 43,2% ini sebenarnya secara setelah dia selesai dikuring, teman-teman. Jadi setelah selesai dikuring, hardness-nya itu sekitar 43,2. Bisa kita lihat ya, dia masuk dalam range ini. Nah, ini adalah, tapi itu dia secara apa ya kita bilangnya, secara properti fisika kimianya ya, secara properti fisika kimianya. Tapi eh, secara kita katakan apakah sabun ini keras atau tidak itu sebenarnya dipengaruhi oleh jumlah air yang kita gunakan gitu. Jadi kalau kita gunakan misalnya konsentrasi alkalinya tadi tinggi, berarti kan jumlah airnya sedikit ya teman-teman. Nah, tapi kalau kita gunakan misalkan konsentrasi alkalinya rendah, ya berarti jumlah air yang kita gunakan kan jadi banyak. Nah, kalau banyak, ya berarti kan airnya banyak di situ. Berarti nanti kan akan butuh waktu juga untuk menguapkan airnya secara banyak. Kalau misalnya kita buat konsentrasi alkalinya tinggi, berarti jumlah airnya kan sedikit. Berarti secara waktu juga akan lebih singkat ya. Kita membutuhkan waktunya untuk menguapkan air yang lebih sedikit tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi seperti yang hardness tadi itu secara properti kimia fisikanya tadi ya setelah dia kuring, karena apa ya tetap terdiri dari yang kita katakan tadi laurik dan miristik ini kan rantai karbonnya itu lebih pendek ya, sedangkan lebih pendek dibandingkan dengan palmitik sama stearik. Palmitik sama stearik ini rantai karbonnya itu lebih panjang sehingga dia eh, bisa membuat sabun itu menjadi eh, tidak cepat leleh. Oh iya gini teman-teman. Tadi yang secara hardness tadi, kita katakan tadi kan ini kita lihat sabunnya itu adalah bukan dikatakan keras secara fisiknya tadi, tapi secara apakah dia mudah meleleh atau tidak gitu teman-teman. Nah, jadi sabun itu kan meskipun kita bilang keras gitu ya, tapi begitu kena air, ada yang mudah meleleh, ada yang tidak mudah meleleh gitu teman-teman. Nah, kenapa? Kalau yang mudah meleleh itu karena kandungan laurik dan miristiknya itu tinggi, teman-teman. Ya, oleh karena itu kita butuh apa ya? Kita butuh penyeimbangnya, teman-teman. Jadi kita butuh penyeimbangnya karena kalau laurik dan miristiknya tinggi, kan sabun kita itu keras dan berbusa. Namun dia mudah leleh, begitu kena air dia mudah leleh. Kenapa?
Karena rantai karbon dari si laurik dan miristik ini dia pendek, lebih pendek dibandingkan dengan si palmitik dan si stearik ini tadi. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan resep ini kita tambahkan lagi lah oil, fat ataupun butter yang mengandung asam palmitik dan stearik tadi supaya membuat dia keras dan tidak mudah leleh. Kenapa? Karena panjang rantai karbon palmitik dan stearik ini lebih panjang dibandingkan dengan laurik dan miristik. Nah, meskipun palmitik ini dia tidak memunculkan busa, teman-teman ya. Dia hanya membantu untuk uh, menjaga supaya sabun tadi tidak mudah meleleh. Demikian juga dengan stearic acid. Nah, kalau stearic acid ini dia bukan membuat busa, tapi membuat sabun itu menjadi creamy. Termasuk yang palmitik. Palmitik dan stearic ini membuat busa sabun itu menjadi creamy. Jadi kalau misalnya dia creamy, ya berarti busanya tidak terlalu banyak, teman-teman, gitu ya. Tidak terlalu banyak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan butter nanti ya, butter itu kan mempunyai stearic acid ya. Stearic acid tinggi ya, butter itu ya. Nah, jadi nanti sabunnya itu menjadi creamy. Jadi busanya itu kita pakai itu ya creamy. Gimana ya namanya? Creamy. Ya, teman-teman. Nah, jadi itu. Selanjutnya, di sini ada yang linolenik dan ada linoleik. Nah, linoleik dan linolenik ini tadi yang mempunyai dia termasuk yang poliunsaturated ya, poliunsaturated fatty acid. Nah, jadi dia itu eh, ikatan angka duanya itu lebih dari satu, maka disebut sebagai poli. Nah, selanjutnya teman-teman, ini perlu sekali teman-teman ingat ya, nanti bisa teman ulang-ulang ya, atau bikin catatannya dari penjelasan saya ini. Nah, secara umum ya, saya juga melihat dari orang-orang yang sudah membuat itu ya, saya lihat dari YouTube-YouTube orang luar gitu ya, saya pelajari ya dari materi-materi yang diberikan oleh orang luar yang shopper-shopper terdahulu. Terus saya lihat umumnya mereka itu menggunakan yang untuk persentase dan laurik dan miristik ini sekitar sekitar bentar ya teman-teman, lupa nyontek dulu catatannya. Nah, ini teman-teman, kalau untuk yang laurik laurik dan miristik ini umumnya digunakan sekitar 20 sampai 30% ya. Jadi kalau kita pakai laurik dan miristiknya 20 sampai 30% itu masih aman ya. Jadi dia masih tidak mudah, masih inilah ya, tidak tidak mudah untuk meleleh sabunnya. Selanjutnya untuk palmitik sama stearik ya, palmitik sama stearik ini juga sama, yaitu 20 sampai 30% ya. Selanjutnya untuk oleat atau oleic acid ini kita bisa gunakan dari 30 sampai 40, teman-teman. 30 sampai 40 ya, atau di sini 32 sampai 41 gitu ya. 32 sampai 41. Nah, itu untuk oleiknya. Selanjutnya untuk linoleatnya linoleik ya. Linoleik ini mana ini? Linoleik ini sekitar 7 sampai maaf, 4 sampai 7%. Eh, apa tadi ya? Linoleik ya. Maaf nih. Linoleik ini 7 sampai 14%. Ini ya. Linoleik ini 7 sampai 14%. Bisa kita gunakan ya. Dari 7 sampai 14%. Nah, ini eh, kok ini risinoleik? Maaf ya, salah, bukan risinoleik ya. Lino linoleik ya. Linoleik ini, nah maaf, bukan risinoleik ya teman-teman. Linoleik ini adalah 7 sampai 14%. Ini kan masuk range ya. Nah, selanjutnya linolenik. Ya, linolenik ini kita gunakan dari 0 sampai 1%. Ya. Terakhir, risinoleik. Risinoleik ini kita gunakan dari 4 sampai 7%. Ya, 4 sampai 7%. Ini masuk semua berarti teman-teman ya. Oke, saya ulang ya teman-teman. Tadi agak ini ya. Saya maksudnya tadi adalah linoleik, tapi saya nunjukin risinoleik. Saya ulang kembali ya.
teman-teman. Nah, untuk keberadaan asam-asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh ini umumnya digunakan ya dari yang saya lihat-lihat dari materi-materi yang saya peroleh ya, itu adalah rentang untuk asam lemak yang digunakan yaitu untuk laurit untuk lauritnya itu sebesar 20 sampai 30% ya. Angka di sini nih bisa masuk yaitu laurit itu bisa dari 20 sampai 30%. Kemudian untuk palmitiknya juga sama ya. Maaf, kan maaf karena tadi ada telepon jadi saya nggak konsentrasi. Maaf ya teman-teman, maaf banget. Saya ulang kembali ya. Nah, ini eh, dua asam lemak tak jenuh ya. Untuk yang laurit, untuk laurik dan untuk miristik, laurik dan miristik ini yang saturated tadi ya. Laurik dan miristik ini yang rantai karbonnya lebih pendek ini. Nah, total keduanya ini untuk laurik dan miristik, total keduanya itu adalah dari 20 sampai 30%. Ya, teman-teman. Nah, supaya dia memberikan efek cleansing yang sudah bagus itu ya. Selanjutnya, dua asam lemak tak jenuh berikutnya yaitu palmitik dan stearic acid ya. Jadi palmitic acid dan stearic acid ini juga persentasenya itu adalah 20 sampai 30. Jadi sama ya, persentase laurik plus miristik itu 20 sampai 30%. Dan persentase dari palmitik dan stearic acid itu juga 20 sampai 30%. Selanjutnya, untuk asam lemak tak jenuh ya yang mono unsaturated tadi yaitu oleic oleic acid ini ya. Oleic acid ini uh, bisa dari 32 sampai 41%. Dari 32 sampai 41% untuk oleic. Kemudian untuk linoleic ya, untuk linoleic ini dari 7 sampai 14%, linoleic 7 sampai 14%. Dan untuk linolenic ini adalah 0 sampai 1%. Teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir adalah ricinoleic. Ricinoleic ini adalah 4 sampai 7% kita gunakan. Nah, ya. Kenapa untuk yang nanti mungkin kalau teman-teman ngelihat itu ya, ngelihat materi dari luar itu ada mereka tuliskan untuk linoleic plus linolenic ya. Ini usahakan maksimalnya 15%. Ya, teman-teman. Jadi linoleic dan linolenic ini usahakan maksimal 15%. Kenapa? Ya karena dia terdiri dari polyunsaturated sehingga dia sangat mudah teroksidasi, teman-teman. Jadi kalau dia teroksidasi, maka nanti sabun kita itu menjadi rancid atau tengik, teman-teman. Ya. Nah, karena dia rangkap duanya itu tadi ikatan rangkap duanya itu lebih dari satu. Jadi itu sangat mudah teroksidasi ya, teman-teman. Jadi kalau dia teroksidasi, nanti dampaknya sabun kita itu akan menjadi rancid ya atau tengik atau muncul namanya DOS. DOS itu nanti ada uh, ini titik orange ya, titik orange, spot orange di sabun kita, dia itu tembus ya, bukan hanya di luar tapi tembus ke dalam. Nah, itu paling ditakuti oleh shopper-shopper luar itu ya, munculnya DOS itu. Nah, itu makanya untuk mencegah DOS itu ini diusahakan si total dari linoleic plus linolenic ini adalah kurang dari atau maksimal 15%. Nah, namun demikian teman-teman, teman-teman boleh coba ya. Semuanya kan kita perlu mencoba ya teman-teman, kita buktikan bahwa karena kita membuat sabun ini adalah sabun dengan menambahkan bahan aktif ekoenzim yang di dalamnya itu banyak enzim-enzim, terutama enzim amilase, lipase, dan protease. Nah, selanjutnya di ekoenzim itu juga ada yang namanya zat-zat
Metabolik. Maaf ya, bentar saya mau ambil air minum dulu. Maaf ya teman-teman. Nah, jadi saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, kenapa tadi untuk yang linoleik dan linolenik ini diusahakan maksimal 15% karena dia terdiri dari eh, poliunsaturated ya, ikatan rangka keduanya itu lebih dari satu sehingga dia mudah terserang ya, mudah teroksidasi yang menyebabkan nanti sabun kita itu menjadi tengik ya, ataupun kalau sabun bar nanti dia muncul dos ya. Jadi ada spot orange mulai dari luar sampai ke dalam. Jadi eh, bukan jamur ya teman-teman, tapi dia titik orange itu bau teman-teman. Dia itu bau ya, bau bau tengik ya, bau tengik teman-teman. Nah, namun demikian karena kita membuat sabun ini menggunakan pengawet alami yang mengandung antioksidan yaitu ekoenzim yang terdapat dalamnya itu enzim-enzim tentu saja terutama tadi tiga enzim tadi yang bermanfaat untuk uh, pembersihan ya yaitu enzim amilase untuk mengurai ini ya mengurai gula ya karbohidrat kemudian enzim protease untuk mengurai protein dan enzim lipase untuk mengurai lemak ya teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam ekoenzim itu juga ada senyawa metabolit sekundernya, yaitu ada mengandung antioksidan, di situ ada fenol, tanin, eh, dan lain-lain ya teman-teman. Saya nggak ingat kalau nggak buka bukunya ya teman-teman. Nah, dan itu ada sebagai antioksidan ya, ada antiinflamasi di dalamnya, ada antibakteri, ada antivirus. Nah, oleh sebab itu kita gunakan segala kelebihan yang dapat ekoenzim tersebut untuk meningkatkan kualitas dari sabun kita ini. Nah, kenyataannya ya ekoenzim itu bisa dipakai sebagai pengawet alami ya teman-teman karena dia tadi mengandung antioksidan tadi. Sehingga meskipun kita membuat sabun yang kandungan asam lemak linoleik dan linoleniknya itu di atas 15%, insya Allah juga tidak tengik ya teman-teman. Apalagi kalau bikin sabun cair ya, teman-teman bisa lihat di video YouTube saya itu ada namanya sabun Kano Koko. Itu dari canola ya, canola oil dan coconut oil. Canola oilnya 70% dan coconut oilnya 30%. Demikian juga ada yang Sun Coco. Sun Coco itu dari sunflower oil 70% dan coconut oilnya 30%. Nah, itu nggak tengik-tengik teman-teman, udah bertahun-tahun juga nggak tengik-tengik ya. Nah, alhamdulillah ya, dengan izin Allah kita bisa mengenal ekoenzim dan ternyata sangat memberikan efek yang luar biasa terhadap pembuatan sabun kita ini teman-teman ya untuk menjamin mutunya. Dulu sebelumnya saya sudah lama ya membuat sabun sabun bar ini dengan menggunakan sabun alami juga ya teman-teman dengan menggunakan hmm, susu kefir gitu ya teman-teman. Bahkan waktu anak saya menikah itu tahun 2019 itu ya di Indramayu saya membuat souvenirnya itu eh, pakai sabun bar, sabun kefir ya teman-teman. Nah, kalau sabun kefir itu mudah sekali eh, ini teroksidasi teman-teman ya. Jadi mudah tengik, sabunnya mudah tengik kalau di luar, kemudian mudah berjamur gitu ya teman-teman. Nah, makanya nyimpennya itu di kulkas gitu. Kalau nyetok itu nyimpennya di kulkas kalau sabun kefir. Nah, sabun ini juga, sabun yogurt juga sama seperti itu teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah setelah kenal dengan sabun ekoenzim ini ya, alhamdulillah ya meskipun bertahun-tahun asalkan kita menjaga mulai dari pembuatannya itu ya, jadi eh, kita jaga mulai dari kebersihan alat, kualitas bahan, penyimpanan, nah semua kita jaga dengan baik, insya Allah itu tahan lama teman-teman ya. Cuman memang kendalanya kalau sabun bar ini ketika sedang musim hujan ataupun udara kita dingin, maka udara itu uh, jenuh dengan uap air. Nah, sabun kita ini kan mengandung gliserin ya dari reaksi antara
reaksi antara trigliserida dengan alkali ini akan menghasilkan garam asam lemak, yaitu sabun. Bisa sabun natrium, bisa sabun kalium. Kalau sabun natrium berarti sabun bar, kalau sabun kalium berarti ya sabun cair. Nah, itu plus gliserol atau gliserin. Nah, karena sabun kita tadi secara alami mengandung gliserin, teman-teman, maka itulah yang membantu melembabkan kulit kita. Makanya nanti kalau teman-teman sudah biasa menggunakan sabun natural kita ini, teman-teman kulitnya akan lembab dengan sendirinya karena di situ dia mengandung gliserin ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi memakai, tidak lagi perlu memakai hand body untuk membuat melembabkan kulitnya. Cukup dengan menggunakan sabun ini saja karena sabun kita mengandung gliserin. Nah, namun demikian, ya kelebihannya tadi mengandung gliserin, tapi dia juga punya kekurangan teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan sabun bar yang secara komersial yang dijual, ya saya tidak sebutkan mereknya, tapi teman-teman bisa bedakan kalau teman-teman pakai sabun biasa, sabun bar itu yang pabrikan dipegang kan itu keras banget dan awet sampai tipis juga awet ya teman-teman. Kalau sabun kita itu kan eh, tidak sekeras itu, busanya juga tidak semelimpah sabun bar eh, pabrikan ya, sabun bar komersial dibandingkan dengan sabun bar natural ini. Tapi ya kelebihannya tadi itu sabun kita ini melembabkan gitu ya teman-teman. Kalau membersihkan ya sama, mau sabun pabrikan, sabun natural juga fungsinya adalah untuk membersihkan. Nah, namun kalau melembabkannya tadi ya ini, kalau kita bisa melembabkan itu secara kita katakan secara permanen gitu ya teman-teman, bukan bukan menipu hanya dalam jangka waktu pendek gitu, tapi dalam jangka waktu panjang kulit kita bisa eh, lembab. Nah, itu karena adanya gliserin tadi. Cuman kelemahannya sabun kita yang mengandung gliserin ini itu sabun kita tadi lembek teman-teman, tidak sekeras dari sabun pabrikan. Karena karena adanya kehadiran gliserin tadi membuat sabun itu dia agak lembek. Dan juga eh, kalau hari hujan, maka udara kita tadi jenuh dengan uap air. Nah, akhirnya apa? Gliserin yang ada di sabun kita tadi itu akan menarik kelembapan dari udara. Dia menarik uap air yang dari udara ditarik ke sabun. Makanya nanti kadang-kadang jangan heran teman-teman, sabun kita yang sudah kuring, baik yang sedang kuring, yang sudah kuring itu kadang-kadang dia itu basah, berkeringat. Nah, itu adalah sebenarnya titik-titik uap air yang diambil oleh si gliserin tadi menyebabkan sabun kita basah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu cukup teman-teman lap saja pakai tisu ya teman-teman. Nah, itu kalau yang belum dipakai. Tapi kalau sabun udah dipakai atau kamar mandi, mau hujan mau apa juga dia nggak ada lagi. Seperti itu kejadiannya teman-teman ya. Oke, jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya tentang kalkulator ini teman-teman. Selanjutnya, setelah ini saya biasanya saya tuliskan seperti ini ya. Jadi saya tuliskan untuk ini kita buat ya. Total oil kita, total oil kita adalah 500 gram. Hehe, maaf ini. Ya, teman-teman kita buat total oil 500 gram. Nah, lalu oilnya yang ada di situ nggak tidak saya tuliskan kembali. Lalu kita buat untuk alkalinya kita tulis ini NaOH. NaOH itu adalah sebanyak ini ya, saya ini tarik ke bawah ya teman-teman. Ini NaOH. Ini tadi ya, ini NaOH-nya. Nah, ini total NaOH ya, yaitu 75 gram. Kita cukup 75, ini kan 75 kalau 25, cukup kita tulis 75 gramnya, 75 gram. Selanjutnya, nah kita tulis citric acid ya, citric acid. Citric acidnya 5 gram. Citric acidnya 5 gram. Nah, selanjutnya kita tulis total water ya. Total water. Nah, total waternya itu kan dua kalinya ya teman-teman karena kita pakai citric acid karena kita pakai total NaOH-nya 75 berarti dia 150. Berarti 150 gram. 150 gram. Nah, selanjutnya ini total oil yang 150 gram ini kita buat ya. Ini total oil 150 gram ini kita buat terdiri dari satu ini ya. Satu kita bisa pakai
air distilasi ya teman-teman, air distilasi, air distilasi. Kemudian bisa juga kita pakai misalnya yang frozen, frozen itu maksudnya beku ya, frozen, frozen dari jus buah atau jus sayur atau ya atau ini tadi yang frozen ini maksudnya semuanya di frozen ya teman-teman. Kalau kita pakai jus frozen dari jus buah, jus sayur atau bisa juga pakai susu segar, bisa juga pakai susu fermentasi. Susu fermentasi ya teman-teman. Nah, nah ini kita pakai adalah sebanyak minimal kita harus berikan sama dengan berat NaOH teman-teman. Tapi sebaiknya lebih untuk menjamin terlarut sempurnanya dari si NaOH. Jadi kita berikan bisa 80 ya teman-teman, kita berikan 80 gram. 80 gram ini akan kita gunakan untuk pelarut alkali. Untuk pelarut alkali. Ya, atau pelarut NaOH ya. Alkali itu NaOH ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya yang kedua. Yang kedua berarti kalau 80 dengan 150 berarti sisanya itu berapa teman-teman? 70 gram nih. 70 gramnya. Alhamdulillah ada yang respon. Berarti sisanya kita pakai ekoenzim ya teman-teman. Kita pakai ekoenzim. Nah, jadi usahakan ekoenzimnya yang sudah sekitar 6 bulan ya teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah kaya akan senyawa metabolit sekundernya. Nah, berarti sisanya 70 gram ya Dedesi ya. Iya betul Mi, 70 gram. Ya, 70 gram. Ini yang akan kita langsung mix ke oil. Ingat ya teman-teman, kita mixnya ke oil, bukan ke dalam adonan yang sudah light press. Ya, jadi bukan ke adonan yang light press, tapi ke dalam oil ya, supaya supaya kita tidak cepat mencapai trace gitu. Kalau nggak nanti khawatirnya dia tuh bisa trace-nya itu sebagian kental dan menggerindil teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah selesai. Nah, ini kan tadi ada citric acid ya, teman-teman. Nah, citric acid ini teman-teman bisa nanti mengambil, dilarutkan dengan air ya. Bisa diambil itu kan 5 gram. Jadi nanti ini bisa, berarti ini menjadi tinggal 65 gram ya, teman-teman. Berarti 65 gram. Eh, maaf. Berarti ini 65 gram. 65 gram kita mix ke oil, baru kita pakai lagi air yang ketiga. Berarti air distilasi ya. Air distilasi yaitu 5 gram. 5 gram untuk melarutkan citric acid. Melarutkan citric acid. Nah, itu ya teman-teman. Nanti citric acidnya teman-teman bisa mix ke larutan NaOH ataupun bisa langsung mix ke oil, nggak ada masalah. Ya, nah ini bisa buat catatan di sini. Larutan citric acid, ini ya, larutan citric acid. Jadi kalau teman-teman bikin larutan citric acid ini cukup 1:1 teman-teman ya. Jadi 5 gram citric acid, 5 gram eh, ini air destilasi. Dia itu nanti begitu larut dia dingin hasilnya. Jadi bertolak belakang dengan NaOH. Kalau NaOH kita larutkan ke dalam air, dia memunculkan panas. Tapi kalau citric acid kita larutkan ke dalam air, dia mengambil panas. Jadi dia menjadi dingin teman-teman. Ya, jadi larutan citric acid bisa mix ke larutan NaOH yang sudah dingin ya, yang sudah dingin. Ya. Atau bisa juga mix ke oil. Itu ya teman-teman. Jadi cara menambahkan citric acid ini bisa setelah larutan alkalinya dingin campur dengan citric acid. Bisa juga larutan citric acid ini langsung aja ditambahkan ke dalam oil. Itu teman-teman ya. Kemudian aditif. Kemudian aditif. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang aditif aditif cair ya, aditif cair itu madu ya.
madu bisa gunakan 1 sendok makan ya per 500 gram oil. Ini mix ke oil saja ya teman-teman. Kalau kita mix ke dalam adonan yang sudah letres, nanti kadang-kadang dia suka memisah, suka pecah ya. Jadi airnya suka memisah dengan minyak. Jadi sebaiknya kita mix ke oil. Tapi ini tetap saja opsional ya teman-teman. Namanya juga aditif ya. Teman-teman boleh tambahkan, boleh tidak. Tapi kalau misalnya teman-teman menambahkan madu, berarti nanti adonannya jangan ditutup, jangan diselimuti ya teman-teman. Kalau kemarin kan kita selimuti, kalau pakai madu jangan diselimuti, nanti overheat dia. Justru kalau pakai madu ini kita lihat-lihat, harus kita perhatikan ketika terjadi overheat, dia crack, pecah, itu bisa kita dinginkan dulu. Kita dinginkan baru kita tata ulang pakai pakai sendok ya supaya dia rata kembali. Nah, selanjutnya kita bisa pakai aditif bubuk. Ya, bubuk-bubuk, bubuk apa aja boleh yang bagus yang memberikan manfaat yang halus ya, teman-teman. Seperti bubuk kunyit, bubuk karkol, bubuk bidara, bubuk kelor gitu ya. Jadi terserah bubuk mimba yang teman-teman rasa bagus ya, misalnya seperti cakol gitu ya. Cakol, bubuk mimba, kelor, kunyit, kunyit, bidara dan lain-lain. Ini ya totalnya ini cukup 1 sampai 2 sendok makan. Ini di di apa ya, dijadikan pasta dulu ya, dijadikan pasta. Pakai boleh teman-teman mau pakai eko enzim atau bisa pakai air distilasi. Kan hanya sedikit saja ya teman-teman sampai dia menjadi pasta. Nah, lalu lalu mix ke oil. Pokoknya teman-teman lihat ya, misalnya cukup 1 sampai 2 sendok makan atau 1 sendok makan aja boleh gitu ya teman-teman. Jadi totalnya itu boleh dicampur-campur. Totalnya tetap maksimal 1 sampai 2 sendok makan. Mixnya ke oil. Kecuali kalau teman-teman mau buat sabunnya warna-warni ya teman-teman. Kalau warna-warni berarti pewarnanya dicampurkan ke dalam adonan yang sudah light press. Nah, itu nanti teknik-teknik artisan sabunnya ya. Kalau saya memang tidak tidak ini ya, jiwa seninya itu nggak jalan gitu teman-teman. Jadi hanya mengandalkan apa namanya, bubuk-bubukan ini untuk membentuk warna dari sabunnya gitu ya. Nanti itu di kelas kita banyak ya, eh, Bu admin kita ya, Dek Desi itu jago ya untuk artisan. Terus ada lagi Bu Derini dari Masya Allah. Semarang, ada Bu Neneng ya dari Lampung, ada Bu En dari Lampung, ada Bu eh, nanti pokoknya teman-teman kalau sudah bergabung di kelas alumni, nah ngeliat tuh dihidangkan tuh sabun yang bagus-bagus semuanya itu ya. Nah, jadi jangan lihat saya, kalau ngikutin saya nanti ya gitu-gitu aja cuma sabunnya. Nah ini teman-teman, jadi kalau sudah selesai ini ya, kalau untuk prosedur yang lain-lainnya, ini tidak saya sampaikan, nggak perlu di sini lah ya teman-teman. Kan sudah ini kan cuman yang kunci-kunci pokoknya saja ya. Nah selanjutnya kalau sudah selesai ini, maka kita simpan. Nah ini, mana gesernya ini? Nah, ini sekarang ini aja ya. Kita simpan ini, yang ini teman-teman tombolnya ya, kita simpan. Nah, kalau ini udah tersimpan ya. Ini kan tadi yang kita buat teman-teman. Nah, ini resep kita tadi ya. Klik ulang nih muncul nih dia. Jadi kayak ini dia. Ini kan langsung ada sini ya siapa autornya, siapa yang create ini tadi. Nah, di sini muncul namanya. Tapi kalau teman-teman belum registrasi ya nggak bisa seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau edit, ini kan itu tadi kalau edit ini ada titik 3 ya teman-teman. Diklik aja titik 3, lalu kemudian edit. Misalnya mau edit. Misalnya namanya mau diedit sini. Yang lainnya juga semua bisa diedit ya teman-teman. Ini Zoom sabun bar KD10 ya. Kalau sabun Bu Mimin. Ini kalau sabun Bu Mimin. Oke, sudah. Ada lagi yang mau di ini, mau ganti-ganti misalnya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau sudah berarti
Ini kan yang tadi kita buat tidak mau ini ya, tidak mau dilihat publish only me saja. Udah ini nggak usah diaktifkan. Lalu simpan, simpan teman-teman. Nah ini ya, nih kan udah terganti ya, udah tambahkan. Nah selanjutnya kalau kita mau delete, nah kita klik ini, delete gitu misalnya. Ditanya lagi kan, yakin mau dihapus? Kalau yakin ya klik delete. Tapi kalau nggak yakin ya klik cancel. Ya teman-teman, penggunaan fitur-fiturnya ya. Kemudian ada duplikasi. Kalau kita mau mengcopy resepnya nih, duplicate gitu ya. Kalau mau kita duplicate, klik duplicate. Kalau nggak mau, cancel. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah download. Nah, ini kita download bisa teman-teman. Kita download, klik saja. Nah, ini hasilnya kan yang udah di-download. Ini teman-teman. Ya di-download, ya tinggal kita simpen. Jadi kalau mau kita simpen kan, ya teman-teman. Umi sekalian jelasin Mi, gimana kalau mau cari Mi, search-nya apa gitu Mi. Misalnya Mau resep yang baru kita bikin sekarang gitu. oh iya. Nah, di sini search my recipe. Ini ya, misalnya mau buat apa? Mau misalnya sabun cair. Ketik di sini aja. Sabun cair. Ini muncul sabun cair. Sabun cair. Nah, tinggal kita pilih aja yang mana ya teman-teman. Kan muncul sabun cair ya. Sabun cair. Nah, misalnya sabun talo. Yang ada talo. Nah, nggak muncul di sini. Berarti judulnya bukan itu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa searching di sini. Nah, bisa search di sini ya. Ini kita bisa juga teman-teman ngelihat resep orang ya. Kalau ini kan resep saya, khusus resep saya aja teman-teman ya. Teman-teman juga bisa lihat resep orang, asalkan dia tadi publish. Nah ini dia teman-teman. Kalau ini kan meresepi, memang resep saya ya, memang punya saya pribadi. Nah kita bisa explore ya teman-teman, kita explore. Nih kita explore. Nah ini muncul nih resep-resep orang yang ada di sini. Nih semuanya ini kan bukan resep saya ya, ini resep orang-orang nih. Nah muncul. Nih, ya teman-teman. Nih resepnya muncul di sini ya. Ini misalnya resep siapa ini ya? Resep Adian. Nah, new surprise ini punya Kayaknya siapa orang orang? asing itu Mi. Kayaknya orang Iya, asing. karena memang ini Dede sih yang mendownload ini memang bukan cuman di Indonesia saja. Masya Allah. Karena, karena saya ngelihat di email saya kan, mereka ada bertanya gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ini, Kalau resep yang barusan dipublish atau enggak Mi? Tadi Mi? oh tadi belum dipublish. Nah ini yang ini ya kita publish misalnya yang tadi ya. Ini tadi kan. Nah, kita buka lagi ya, kita buka. Nah, ini kan ini resep kita. Nah, kalau kalau mau kita publish, kita edit. Kita klik titik tiga, kita buka dulu, kita edit. Nah, ini muncul ya, baru kita muncul dia ininya. Kita publish misalnya ya, Oh iya kita ya. publish nih. Dah, Mm-mm. berarti nanti Dek Desi dan teman-teman bisa ngelihat resep ini di explore tadi. Iya, Nah, misalnya kalau tadi udah, sempet nyari nggak ketemu Mi yang barusan. oh karena belum Iya, dipublish tadi Dek Desi. karena belum dipublish. Iya ya. Nah, ini kan udah dipublish ya. Sekarang kita save, kita simpen dulu tetap ya. Kalau ada perubahan harus disimpan. Nah, sekarang coba Dek Desi search ya di explore ini tadi. Ada Mi, langsung keluar Mi. Langsung keluar di atas ya. Iya, Nah, ada itu langsung paling dia. atas. Langsung. Ini kalau ini tadi resepnya siapa ini ya? Nah, ini dia pakai soybean, tallow beef, palm oil. Nah, ini Mantap. ah, ah, punya Adian ini tadi kan? Nah, Hmm. ini resepnya dia. Ini dia bikinnya tanggal 13 Desember 2025. Bisa dilihat Tadi di Mi. sini, teman-teman. Iya, Apanya? tadi siang. Tadi siang berarti Mi. Iya, benar Hmm. tadi. Hmm. Jadi udah banyak ini yang memakai ya. Alhamdulillah ya bisa bermanfaat ya teman-teman. Iya Mi. Nah,
Ini oilnya, ini tadi ya, oil-oil yang ada di sini, sifat-sifatnya teman-teman bisa lihat. Misalnya avocado ini propertinya, ini fatty acidnya tadi, yang oleiknya berapa, loriknya berapa, teman-teman ya. Ini, ini sifat-sifat dia. Kemudian ini saturatidnya, value-nya, ini kan ada sini 0,186, jumlah saturatid fatty acidnya 22, terdiri dari monounsaturatidnya ada 58, polyunsaturatidnya 12. Nah, ini teman-teman ada ya, fatty acid all-nya. Ya, secara keseluruhannya ini ada. Ya, bisa dilihat-lihat ya teman-teman ya. Nah, ini ada artikel. Sebenarnya artikel ini bisa diisi dengan artikel-artikel, tapi ini fiturnya belum diaktifkan ya teman-teman. Ini profilnya juga. Profilnya cuma ini aja isinya. Itu teman-teman. Nah, ini teman-teman eh, yang membuat ini anak saya ya. Jadi anak saya tuh kebetulan ya memang bukan kebetulan sih ya. Alhamdulillah dia bergeraknya di bidang IT ya teman-teman. Memang developer ya, programmer. Jadi namanya Hafiz dan berdua dengan temannya Stanley. Ini sama temannya sekantor ini ya, sama-sama ini. Berdua ini mereka yang membuat ini teman-teman. Nah, ya. Ada kolom Nah, support kemudian Submit Team juga ya, Mi? kenapa? Ada kolom support Submit Oh Teamnya iya, juga. ini teman-teman ada kolom support support submit timnya ya. Jadi teman-teman bisa karena gini teman-teman ya, untuk kalau untuk ilmu persabunannya ini teman-teman benar-benar pure gratis ya teman-teman. Nah, baik dari saya maupun dari kedua admin kesayangan kita, Dek Desi sama Bu Yenita itu kita benar-benar gratis. Nah, namun teman-teman kalau untuk yang submit ini teman-teman, ini kita berbayar ya. Berbayar untuk nyewa server sama domainnya. Jadi itu per 6 bulan itu dibayar teman-temannya. Jadi memang selama ini ya bisa ditanggulangin oleh anak saya gitu. Dan ini sudah berapa semester ya. Nah, jadi kita kemarin itu kita minta bantuan ya, bantuan sama semua teman-teman. Jadi bukan satu, semua teman-teman yang ikut menikmati Somed ini, kita berharap ada dukungan dari teman-teman ya supaya Somed kita ini, Somed kalkulator kita ini bisa tetap berjalan dan terpelihara dan bisa ditingkatkan fitur-fiturnya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa bisa ngasih donasi ya, minimalnya 10.000, bisa 25.000, bisa 5 sekian dan seterusnya. Ini ada caranya. Nah, kalau teman-teman kesulitan, teman-teman juga bisa melalui admin ya teman-teman, yaitu dengan cara kita menyediakan kit sabun, baik kit sabun untuk sabun padat maupun sabun cair. Mungkin kalau di Desi saya lihat juga ada kit-kit yang lain ya teman-teman yang sudah kita pelajari, itu sangat membantu teman-teman. Nah, jadi nanti dari keuntungan penjualan kit sabun itu, sebagian akan disisihkan oleh kedua admin untuk mensupport Sokmed kita ini. Jadi teman-teman kalau teman-teman membeli membeli kit baik sabun bar maupun sabun cair dari kedua admin kita itu, berarti teman-teman itu sudah ikut kontribusi dalam memelihara untuk pemeliharaan Sokmed kita, demikian juga untuk keberlangsungan kelas teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman tidak merasa berat membeli kit sabun kepada kedua kedua admin kita teman-teman ya. Jadi bukan bukan keharusan, tapi kita berharap teman-teman tidak keberatan karena apa ya untuk menunjukkan keseriusan teman-teman dalam memelihara berjalannya dan keberlangsungan dari kelas kita ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikhlas ya, teman-teman. Nah, itu ya, teman-teman yang uh, saya sampaikan untuk ini. Nah, mengenai support timnya ini ya, teman-teman. Karena ini ya selalu harus diperhatikan. Nah, gimana Dek Desi? Kita masuk ke tanya jawab. Ya, baik Mi. Umi, sebentar sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini berarti untuk di versi laptopnya itu
Kita masuknya Mm-mm. dari browser ya, Mi ya, bukan dari aplikasi berarti ya. Aplikasi hanya Oh untuk iya, Android aja, benar ya, Mi? betul, 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 betul. Kalau yang dari Google Play itu yang ini ya, yang untuk Android, Mm-mm. Ah, Mm-mm. ah, yang bisa Baik. di handphone ya, Android ya. Tapi khusus Android aja, Dek Desi. Iya, belum bisa di iPhone ya, Mi. Belum bisa. ah, ah. Makanya, makanya kita buat versi webnya. Karena kadang-kadang kan Ya. kesusahan yang lihat di handphone itu kecil ya, Dek Desi ya. Mm-mm, betul Mi. Terus kayak tadi juga kayaknya kalau di versi handphonenya juga dia kalau mau melihat langsung keseluruhan ketika resep itu sudah dimasukkan komponennya satu persatu itu harus diklik dulu gitu, nggak seperti kayak di web di versi browsernya ini gitu Mi. Iya, muncul semua ya. Kalau di Heeh. sini langsung ya, Dek Iya, Desi ya. kalau di sini langsung muncul semua. Iya, benar Mi. Benar, benar, benar. Baik. Gitu ya teman-teman ya untuk yang belum ada handphone Android atau tidak memakai handphone Android bisa bukanya melalui browser di shopmate.id ya Mi. Iya, benar. Baik. Baik teman-teman, Alhamdulillah jazakillah khair Umi. Ilmunya Amin. Wa pemaparannya tadi jazakallahu khair, Dek Masya Desi. Allah, Masya Allah. Baik selanjutnya kita perkenankan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya silakan. Ada pertanyaan? Kak Yusi mungkin mau bertanya? Silakan Kak Yusi. Iya, ini kan tadi yang mana tadi ya? Udah di screenshot tuh ya. Nah, Mau jadi kita diinikan lagi, mau membedakan, dibesarkan? Iya. nggak usah nih, dicari aja Oh, nggak dulu, usah. tunggu dulu, Umi. Iya, nggak apa-apa. Iya, silahkan. Yang ini, yang satu rated sama unsyarat satu rated itu berarti untuk menentukan sabun untuk yang kulit sensitif sama kulit normal ya, Umi ya? Iya, Bu. Jadi kalau dia secara umum, kalau saturatidnya lebih tinggi dari unsaturatidnya, cocoknya untuk kulit berminyak. Misalnya ini Ya, kebalikan ya, Bu. Misalnya kebalikan, ya, 57 banding 43, berarti cocoknya untuk berminyak. Tapi kalau seperti ini, 43 banding 57, berarti cocoknya untuk normal sampai kering. gitu ya, ya, ya. Kalau sensitif sama kering itu sama ya, Umi ya? Sama. Nah, tapi kalau Oh, sensitif nanti ya Ibu bisa menambahkan lagi, Bu, minyaknya yang Ibu lihat lagi sifatnya yang lebih bagus lagi gitu misalnya kan. oh. Ya, 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 ya. Oh ya, Ah, terima kasih Umi. sama-sama Ibu. Hmm. Jadi mungkin Mi yang tadi itu berarti kalau sensitifnya apa itu disesuaikan dengan kasusnya apa gitu ya Mi ya. Mungkin Iya, ya. Jadi teman-teman mungkin bisa searching dulu di Google, di ChatGPT kira-kira minyak apa yang membantu ada manfaatnya gitu untuk kasus yang ada di kulitnya teman-teman. Gitu bukan ya Mi? benar. Kalau Alhamdulillah. kalau yang ini kan kita masih pakai oil yang umum ya, Dek Desi ya, yang palm oil, olive oil sama coconut oil kan. Nah, Mm-mm, betul, jadi betul. kan ada sweet almond oil, ada avocado oil gitu kan, ada Hmm. grapeseed dan lain-lain kan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kelebihan dari oil-oil tersebut gitu teman-teman. Ada juga butter kan, seperti shea butter, ilip butter, avocado butter, mango butter. Nah, itu kan juga bagus banget ya, bisa menutrisi kulit ya teman-teman. Mm-mm. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Cukup, sudah jelas semuanya. Mohon izin Bu Desi, saya mau tanya. Silahkan Ibu Korida. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Ini Ya, kan Bu. tadi saya sudah langsung praktek ke aplikasinya, Shopmate. Iya, Ibu. Untuk resepnya ini saya input sama persis seperti yang diinput sama Umi. Namun pas di saturated sama unsaturatednya kok beda ya, Mi? Ibu Emang pakai bisa ya? pakai Android? Pakai Android apa Iya, Android. versi web? Android. Oh iya, nah iya Bu, kalau Android itu, Oh iya. jadi kenapa kenapa juga ini kita kembangkan yang versi webnya? Karena memang ada kelemahannya versi Android itu, dia kadang-kadang nggak support Bu. Oh Jadi gitu, mm, ya, ya. kadang kadang dia nol gitu ya Bu, ya kadang nol di sini munculnya. Nah itu makanya itu kemarin itu kita kembangkan versi web Bu, karena dia kalau misalkan handphonenya nggak support, ya itu hitungan saturan and sortednya ngaco, tapi hitungan yang lainnya benar semua, Bu. Cuman hitungan di sininya aja yang nggak nggak benar gitu. Oh gitu.
Jadi lebih baik Iya, kita nanti kalau misalkan pakai Shopmed ini mending pakai ini ya Bu ya. Yang pakai di yang versi browser webnya, ya, Bu. webnya Iya, ya. Oh iya 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 versi iya. webnya, Bu. Baik-baik ya. Makasih Umi penjelasannya. Sama-sama, Ibu. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau bikin kulit berminyak, teman-teman bisa banyakin yang coconut oilnya ya teman-teman. Bisa dipakai 50% ke atas. Tapi nanti pakai super fatnya itu sekitar 15 sampai 20%. Ya, sebenarnya udah ada sih di materi. Mm-mm. Silahkan lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Yuk, silakan yang ingin bertanya. Tadi ada yang buka mikrofon kayaknya. Ya, Kak Novi Jayanti, silakan Kak. Iya, Umi, selamat sore dan teman-teman Sore semuanya. Mbak Novi sayang. Kak Novi, Masya Iya, Umi, Allah. aku mau bertanya nih, Mi. Kan biasanya tadi kata Umi, sabun keras bukan berarti tahan air ya, jadi dia butuh penyeimbang, ya kan? Kalau aku biasanya itu pakainya ini, Umi, butter atau fat ya. Fat itu bisa dari lemak sapi atau kalau butternya itu biasa pakai si butter atau beeswax gitu. Nah, itu Iya. biasanya kalau dicampur aja ke dalam oil lalu tanpa dipanaskan bisa enggak? Misalnya di hand blender aja setelah mereka tercampur baru dituang larutan lainnya, Umi. Iya, iya Mbak Novi. Jadi yang Mbak Novi tambahkan itu kan bisa seperti fat, butter, beeswax. Itu kan dia mempunyai stearic acid yang tinggi ya, Mbak Novi ya. Jadi memang fungsinya itu adalah untuk mengeraskan sabun tadi, gitu ya, supaya sabunnya itu nggak cepat leleh sebenarnya. Tapi kalau secara fisik kerasnya sabun itu sebenarnya itu lebih kepada peran jumlah air yang kita gunakan di dalam membuat sabun itu atau secara ininya kita katakan lay konsentrasinya atau konsentrasi alkali yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan konsentrasi alkali yang rendah, maka kita akan melibatkan jumlah air yang lebih banyak. Kalau konsentrasi alkalinya tinggi, berarti jumlah airnya lebih sedikit. Nah, itu nanti akan menentukan kerasan sabun. Tapi secara fisika kimianya tadi yang dikatakan hard, hardness yang di sini ini Bu, Mbak, yang hardness ini adalah eh, dia itu keras setelah selesai kuring saja. Tapi begitu di kamar mandi kena air, kalau dia misalkan yang laurik dan miristiknya itu tinggi, maka dia itu mudah meleleh. Oleh karena itu kita seimbangkanlah dengan kehadiran dari palmitik dan sterik. Ya, nah palmitik dan sterik ini ada di butter, ada di palm oil gitu ya, Mbak. Jadi seperti yang Mbak lakukan itu kan sudah menambahkan sumber dari stearic acid. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah beeswax ataupun yang say butter atau yang lainnya tadi bisa ditambahkan dalam kondisi dia masih padat, di mix ke oil. Nah, kalau di sabun bar saya itu biasanya tetap saya panaskan dulu, Mbak. Karena apalagi stearic acid ya, misalnya kita melakukan stearic acid itu kan dia sangat rentan, turun sedikit suhunya dia langsung memadat lagi gitu, Mbak. Makanya sebaiknya ya dipanaskan saja setelah nanti dia larut, setelah dia cair, lalu dimix ke oil. Tapi kalau untuk sabun cair, biasanya saya meskipun menggunakan butter gitu ya, ataupun butter, wax, itu nggak saya panaskan, Mbak. Jadi saya blender halus dulu, saya blender dulu sampai dia bercampur homogen dengan oilnya. Tapi kalau untuk sabun bar itu biasanya tetap saya panaskan, tetap saya larutkan dulu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Umi atas inputnya. Terima membantu sekali untuk saya. Oh ya, satu Sama-sama, Mbak lagi nih Umi. Novi. Kan ini biasanya untuk penggunaan madu, saya biasanya pakai itu maksimal 15 gram per 500 gram oil ya. Kalau dulu Iya, itu saya tambahkan sebelum tres, jadi bersamaan dengan kalau dulu saya tambahkan setelah tres, ya. Jadi iya, habis tres terbentuk lalu ditambahkan madu dan pewangi. Nah, lalu iya, saya coba bandingkan dengan menambahkan madu ke dalam minyak sebelum tres. Jadi nanti harapannya dia ikut proses saponifikasi ya, kalau sudah iya. dituangkan NaOH. Nah itu hasilnya sabun lebih berbau manis dan warnanya tidak burning Umi. Jadi warnanya cantik Benar. keemasan sesuai dengan bahan organiknya. Nah gitu Umi. Jadi Iya, memang ada perbedaan sih. iya, iya memang begitu, Mbak.
Iya, Kak Hmm. Novi boleh mengajukan pertanyaan ya ke Kak Novi ya. Iya. Tadi itu yang warnanya jadi kuning cantik keemasan itu ketika ditambahkannya di awal, maksudnya ketika di oil langsung gitu atau gimana Kak? Betul. Betul, Hmm. ditambahkan bersama oil lalu di blend sampai dia homogen, Mm-mm. baru kita tuang larutan NaOH-nya gitu, Mm-mm. Ibu. Oh, jadi itu memang lebih lebih baik begitu ya, lebih cerah warnanya lebih bagus gitu ya. Iya, dan juga dia nanti hasil aromanya tuh manis. Jadi tanpa Hmm. penambahan pewangi juga terangkat bahan organiknya, misalnya bau bidara atau bau rempah lainnya itu mengangkat gitu, karena ada Mm-mm. penambahan madu sebagai pengganti pewangi. Jadi Hmm. alami. Terus satu lagi Kak, sebelumnya terima kasih ya sudah menanggapi barusan. Ya. Kemudian saya coba menanggapi yang tadi ya. Tadi kan Kak Novi tanya bagaimana kalau tidak dipanaskan gitu ya, kayak butter-butter Iya, yang tadi betul. itu. Nah itu Heeh. sendiri saya sudah pernah coba Kak. Jadi saya coba untuk nggak memanaskan terlebih dahulu gitu ya. Jadi Umi juga, jadi ternyata dia warnanya itu nggak ngeblend rata. Jadi ada spot-spot yang dia itu menandakan kayak dia itu butter gitu. Jadi dia nggak tercampur rata juga warnanya Kak. Ternyata begitu Mi, Desi cobain Mi. Iya, Gitu. makanya saya Jadi bilang tadi, kenapa mm-mm. harus dilarutkan dulu? Karena stearic acidnya itu, Dek, Iya Mi ya. Jadi yang dia yang lebih membuat cepat jadi itu nanti ada lagi ya. spot-spot putih kan? Iya, jadi memadat ya Mi. Iya, Mm-mm. gitu. Jadi ternyata Ini begitu Dek Kak Desi, Novi. Dek Ah, Desi, Mbak Novi ini juga guru kelas online banyak iya, sekali iya. Iya, iya Mi. kelas-kelasnya Dek Desi tahu Desi. Mi. Jadi kita juga nanti kapan-kapan disiapkan waktu Dek Desi kita undang Iya, Mbak boleh. Novi sebagai ini ya, sebagai narasumber ya Ya untuk ngulik-ngulik kolaborasi ya Mi. sabun bila. Iya, Iya, ini nanti kita bisa jadwalkan bisa untuk collab kolaborasi nanti. nih. Iya, Aduh, Masya saya Allah. masih Karena sungkan Mbak Umi, Novi ini juga belum. anak pelit ilmu Dek Desi. Iya, 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 Mi. Jadi Masya alhamdulillah Allah, ya Umi. kita bisa bareng-bareng. Iya, Mm-mm. bareng-bareng Umi, makasih banyak. Ya, jadi kita sama-sama belajar aja, Umi. Justru saya yang banyak belajar ke teman-teman, ke Umi, ke Mbak Desi. Justru Masya saya menimba Allah. ilmu dari mana aja, Umi. Alhamdulillah. Kita saling belajar ya, Kak. Baik, jazakillah khair, Iya, Kak. Pertanyaan dan tanggapannya, Masya Allah. Semoga makasih kelasnya Umi. jalan terus ya, Kak. Banyak peminatnya, Iya. amin. Baik, teman-teman yang lain gimana? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Cukup? Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau gitu. Baik, Mi. Sepertinya cukup ya, Mi. Iya, Dek. Baik, Masya Allah. Baik, jazakillah khair kepada Umi yang sudah membagikan kembali ilmunya tiada henti. Baik dalam keadaan sakit, ya Allah, Mi. Desi baru tahu ceritanya, Mi. Kemarin sakitnya luar biasa. Ternyata Umi tahan-tahan. Subhanallah. Semoga Umi sehat-sehat ya, Mi ya. Ya Amin, Allah. alhamdulillah. Baik, terima kasih juga kepada semua teman-teman yang bersedia hadir sore ini. Mudah-mudahan apa yang dibagikan tadi betul-betul bisa diolah, bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan dalam keseharian teman-teman dalam membuat sabun bar yang lebih baik tentunya ya. Sehingga bermanfaat untuk keluarga, kemudian untuk teman, untuk kerabat, untuk lingkungan sekitar. Amin, Allahumma amin. Baik kawan-kawan, kita tutup perjumpaan kita sore hari ini dengan kembali mengharap ridhonya Allah ya. Saya mohon maaf sebagai moderator atas semua kesalahan saya hari ini ya, mohon dimaafkan ya. Kemudian kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair. Waalaikumsalam. Amin. Jazakallah. Terima kasih Derajat Umi, jatuh. terima Terima kasih. kasih, Umi. Terima kasih Sama-sama, banyak. Ibu. Terima kasih, Kak Selalu Admin, Kak Desi, sehat. teman-teman. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi ya, teman-teman. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.